Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ananda Widiarso, mahasiswi jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya, kelas CIB 5B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai cost benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat untuk proyek pengembangan sistem informasi manajemen pengiriman barang. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tahap penjelasan. 3. Berikut adalah cost benefit analysis proyek pengembangan sistem informasi manajemen pengiriman barang. Tabel di bawah ini merupakan rincian biaya dan manfaat dari proyek pengembangan sistem informasi manajemen pengiriman barang di tahun ke-0, tahun ke-1, 2, dan 3. Yang pertama itu ada rincian biaya. Rincian biaya ini terdiri dari biaya pengembangan, biaya operasional, dan biaya operasi atau maintenance. Lalu, untuk biaya pengembangan itu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Untuk hardware sendiri, seharga 21.400.000, lalu ada software 880.125, dan brainware 41.715.600. Untuk perhitungan dari biaya pengembangan biaya operasional ini didapatkan dari rancangan anggaran biaya yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Lalu, di bawah ada rincian manfaat yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Untuk manfaat wujud ini, ada mengurangi resiko kehilangan data, mempercepat proses bisnis, dan pengurangan biaya operasional. Dan untuk perubahan dari tahun ke tahunnya, saya mengasumsikan bahwa terjadi peningkatan sebanyak 5% untuk tiap tahunnya. Lalu kita masuk ke manfaat yang berwujud, manfaat wujud. Saya membuat asumsi sebagai berikut. Jadi, sebelum menggunakan sistem yang baru, kehilangan data itu bisa terjadi pada 5 data dalam satu hari, dan satu data itu bisa kita asumsikan seharga 500.000. Jadi, bila dihitung, maka 5 dikali 500.000, atau 5 data dikali asumsi harga dari data, dikali 30 atau selama 1 bulan, yaitu 75 juta per bulan. Lalu bila dihitung per tahun, karena kita menghitungnya per tahun, maka dikalikan 12 dan hasilnya adalah 900 juta per tahun. Namun, setelah menggunakan sistem baru, kehilangan data terjadi pada satu data dalam satu hari dengan asumsi harga yang sama, yaitu 500.000. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut, yang menghasilkan 15 juta per bulan, dan jika dikali 12 untuk mendapatkan biaya per tahunnya adalah 180 juta per tahun. Maka total manfaat adalah biaya dari sebelum menggunakan sistem dikurang dengan setelah menggunakan sistem, maka total manfaatnya adalah 720 juta per tahun. Kita kembali ke tabel. Tadi sudah saya katakan bahwa asumsinya adalah peningkatan terjadi 5% per tahun. Maka 720 juta ditambah 55% menjadi 756 juta. Di tahun berikutnya begitu juga ditambah 5%, jadi 793.800.000. Kemudian untuk mempercepat proses bisnis, di sini saya juga melakukan asumsi. Sebelum menggunakan sistem baru, pelanggan itu memiliki keraguan menggunakan jasa pengiriman barang. Hal ini mengakibatkan pengurangan pelanggan dari awalnya 15 pelanggan per hari menjadi 5 pelanggan. Satu pelanggan itu kita asumsikan mengirimkan barang atau mengirimkan paket dengan rata-rata jarak Palembang Jakarta dengan berat 1 kg dan bertarif 70.000. Hal ini berdasarkan dari source yang saya ambil di internet. Bisa dilihat di sini, Palembang Jakarta, berat 1 kg 70.000. Kemudian kita kalkulasikan jadi 5 kali 30 kali 70.000, maka hasilnya adalah 10.500.000 per bulan, dan untuk per tahunnya adalah 126 juta. Namun setelah menggunakan sistem baru, peningkatan pelanggan dari 15 pelanggan menjadi 30 pelanggan. Maka perhitungannya sama seperti sebelumnya, 30 dikali 30 dikali 70.000, maka hasilnya adalah 63 juta per bulan. Dan untuk per tahunnya adalah 756 juta. Maka total manfaatnya adalah 756 juta dikurang 126 juta, jadi sama dengan 630 juta. Kenaikan 5% lagi untuk tiap tahunnya. Lanjut ke pengurangan biaya operasional itu, lakukan asumsi lagi, perusahaan itu bisa menghabiskan 3.692.000 per bulan. Kemudian kita
juta kali 12, maka 44.304.000. Namun setelah menggunakan sistem baru, pengeluaran ATK itu dipotong setengahnya menjadi 3.692.000 dibagi 2, jadi 1.846.000 per bulan, dan dikali 12 sama dengan 22.152.000 per tahun. Maka total manfaatnya adalah 44.304.000 dikurang 22.152.000 sama dengan 22.152.000. Jadi untuk asumsi biaya 3.692.000 per bulan ini saya ambil dari Billing Rate Inkindo 2020 yang telah dirubah indeksnya dari DKI Jakarta ke Sumatera Selatan, itu dikalikan dengan 0,913. Ini juga sudah disesuaikan dengan rancangan anggaran biaya yang dibuat pada tugas sebelumnya. Dapat dilihat di sini, penambahan setiap tahunnya adalah 5%. Jadi total wujudnya adalah total dari mengurangi resiko, mempercepat proses bisnis, dan pengurangan biaya operasional. Maka di tahun pertama ada 1.373.259.600. Di tahun keduanya 1.441.922.580. Dan di tahun ketiga ada 1.514.709. Lalu kita masuk ke manfaat tak wujud. Di sini ada meningkatkan citra layanan, lalu peningkatan moral karyawan. Kita masuk ke asumsinya. Oke, di sini ada manfaat tak wujud sebelum menggunakan meningkatkan citra pelayanan pengiriman. Sebelum menggunakan sistem yang baru, akses penggunaan jasa pengiriman itu lebih sulit karena harus datang ke kantor kargo untuk mengetahui tarif pengiriman dan melakukan pengiriman barang tersebut, dan pelayanan diberikan juga belum maksimal sehingga hanya ada 10 pelanggan tiap harinya. Asumsi tarif sama seperti sebelumnya, yaitu 70.000 rata-rata jarak Palembang Jakarta dengan berat 1 kg. Perhitungannya pun sama seperti sebelumnya dengan total 2.252 juta per tahun. Namun setelah menggunakan sistem baru, pelayanan diberikan lebih mudah dan juga pelayan mengetahui tarif yang perlu dibayar tanpa harus pergi ke kantor kargo, sehingga ada peningkatan menjadi 30 pelanggan yang datang tiap harinya. Oh maaf, ini ada kesalahan, ini 25 pelanggan. Jadi 25 dikali 30 kali 70.000, 52.500.000, dikali 12, 630 juta. 630 juta dikurang 252 juta, 300 sama dengan 378 juta per tahun. Berikutnya ada peningkatan moral karyawan. Asumsi kembali, sebelum menggunakan sistem, penyusunan paket, pemilihan rute, pencatatan barang, dan lain-lain itu dilakukan secara manual, sehingga pekerjaan cepat menumpuk dan membutuhkan waktu yang lama untuk selesai. Hal ini tentu saja mengakibatkan semangat bekerja turun karena pekerjaan yang terus berdatangan, dan mengakibatkan setidaknya ada 2 pegawai yang mengundurkan diri tiap tahunnya, dan mengakibatkan terlambatnya penyelesaian tugas dan pembuatan laporan, berakibat pada terbuangnya waktu perusahaan. Lalu kita mengasumsikan kerugian waktu itu jika diuangkan menjadi 2 juta per bulan, 2.500.000 per bulan. Maka dikali 12 untuk mendapatkan nilai per tahunnya adalah 30 juta. Namun setelah menggunakan sistem baru, pekerjaan itu dapat selesai tepat waktu, moral dan semangat karyawan juga bertambah, sehingga hampir tidak ada pegawai yang mengundurkan diri tiap bulannya. Maka artinya adalah 0 dikali 12 atau 0 rupiah per tahun. Total manfaatnya menjadi 30 juta dikurang 0 rupiah, jadi sama dengan 30 juta per tahun. Kita kembali ke tabel. Nah, ini untuk peningkatan citra layanan pengiriman 378 juta, naik 5%, dan naik lagi 5% di tahun berikutnya. Kemudian untuk peningkatan modal karyawan juga sama, kenaikannya 5% untuk tiap tahunnya. Jadi total tak wujud adalah penambahan dari peningkatan citra layanan pengiriman dan peningkatan modal karyawan, dan hasilnya adalah berikut. Lalu kita menghitung total manfaat, yaitu dengan cara total wujud ditambah dengan total tak wujud. Bisa dilihat di sini ya. Dan hasilnya
dapat dilihat sendiri di sini. Dan kemudian yang terakhir adalah mendapatkan profit. Profit di sini merupakan hasil atau hasil selisih dari total manfaat dikurang total biaya. Maka profit untuk tahun pertama adalah sekian, begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Bisa Anda lihat sendiri pada tabel ya. Kemudian kita masuk ke analisis payback period. Tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu analisis payback period. Jadi, analisis payback period ini merupakan metode untuk menilai proyek investasi dengan dasar lamanya investasi tersebut tertutup dengan aliran kas masuk. Jadi, di sini kita bisa menentukan apakah proyek ini layak untuk dijalankan atau layak untuk dikerjakan. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Jadi cara perhitungannya itu adalah sebagai berikut. Jadi total biaya pengadaan sistem ke 0, lalu ada proceed tahun ke-1 dan kedua ini dikurangi. Kemudian hasilnya kita akan masukkan proceed tahun kedua. Lalu sisa biaya pada tahun kedua. Jadi ini proceed tahun kedua dikurangi dengan sisa biaya pada tahun ke-1. Maka sisa biaya sistem pada tahun keduanya adalah sebagai berikut. Lalu yang terakhir adalah sisanya. Jadi sisa biaya tahun kedua dikali 1 tahun dibagi dengan sisa biaya pada tahun ke-1. Maka hasilnya adalah 0,099849119 tahun. Kita bulatkan menjadi 0,1 tahun. Artinya payback period ini sudah bisa dicapai pada tahun kedua, tepatnya 2 tahun 1 bulan. Sehingga proyek ini layak untuk dilakukan karena pada tahun ketiga perusahaan sudah bisa benar-benar menikmati keuntungannya. Berikutnya kita masuk ke analisis return of investment. Jadi, analisis return of investment atau metode pengembalian investasi ini merupakan metode pengembalian investasi yang digunakan untuk mengukur persentase manfaat yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya. Jadi, return of investment ini dapat dihitung dengan rumus total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya. Di sini kita menghitung biaya pengadaan dan biaya perawatan itu ditotal sehingga mendapatkan total biaya. Lalu ada total manfaat juga ditotalkan atau dijumlahkan. Maka return on investment yang didapatkan adalah sebesar 60,9%. Artinya sistem akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 60,9% dari biaya pengembangan sistem. Sehingga sistem ini layak untuk digunakan. Berikutnya kita masuk ke analisis net present value. Net present value ini adalah metode nilai sekarang bersih atau dapat dikatakan sebagai metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang. Metode ini menggunakan suku bunga diskonto yang akan mempengaruhi proceed atau arus dari uang itu sendiri. Perhitungan analisis NPV ini bisa dilihat di sini rumusnya. Dan di sini saya menggunakan tingkat bunga diskonto sebesar 10%. Jadi, NPV yang didapatkan adalah sebesar Rp4.497.057.175. Jadi, jumlah keuntungan yang diterima perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem diterapkan adalah sebesar ini. Dan artinya NPV itu lebih besar dari 0, maka proyek ini layak dilaksanakan. Yang terakhir kita mempunyai metode tingkat pengembalian internal. Jadi, metode tingkat pengembalian internal merupakan metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang. Kalau kita pada metode NPV tingkat bunga yang diinginkan telah ditetapkan, untuk internal rate of return atau pengembalian internal ini, justru tingkat bunga itulah yang akan kita hitung. Berikut adalah rumus untuk menghitung IRR. Tadi kita NPV pertama sudah kita dapatkan sebelumnya sebesar ini.
Lalu kita perlu menghitung NPV kedua dengan kita menggunakan tingkat bunga diskon 15%. Sehingga didapatkanlah nilai sebesar ini. Kemudian kita masuk ke rumus IRR tadi. Bisa dilihat di sini ya. Dan menghasilkan 68,9%. Artinya, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 68,9%. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.